Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Biarlah firman yang kita dengar pada hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, jawaban atas setiap permasalahan kita. Walaupun di luar banyak badai, tapi Tuhan Yesus adalah yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Percayalah sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa, kita akan masuk firman Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan, agar kami bisa ya Tuhan menerima firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, benar Tuhan. Tak terukur panjang setia-Mu atas hidup kami. Dulu sekarang Kau Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Hanya Kau Allah. Amin. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang
kepadamu saudara-saudara. Nyatakan kasih-Mu sama Tuhan. Karena Dia Allah, tiada Allah yang lain seperti Yesus. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami tidak akan takut ya Tuhan, dan kami tidak akan gentar, sebab Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo shalom semuanya anak Rockris 68. Apa kabar kalian? Kari harap kalian sehat-sehat semua. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Tetap jaga kesehatan, jaga terus tuh makan vitamin dimanapun kalian berada gitu kan. Kari juga di rumah sudah hampir sebulan lebih rasanya ya. Kita juga nggak Rockris bareng, udah lama banget rasanya, kangen juga. So, congrats juga yang udah lewatin ujian kalian. Oke, semangat terus untuk masuk ke level berikutnya ya. Berarti SMA ya, buat kelas 3 ya. Selamat. Nah, tapi sebentar nih kita mau sharing-sharing gitu kan. Nah, mau berbagi dulu gitu kan. Apa sih firman Tuhan yang Tuhan mau sampein gitu. Kita juga udah lama banget kan gak Rockris teman-teman. Oke, sekarang kalian mau bagian sedikit. Nah, kalian bisa buka di Yohanes 6 dari ayat 1 sampai ayat ke-21. Kita mau belajar sebentar. Nah, kalau teman-teman baca ya di Yohanes 6 dari ayat 1 sampai 19, ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, dan ketika itu kondisinya adalah banyak orang yang mengikuti Yesus berbondong-bondong, tetapi tidak ada makanan guys. Nah, tidak ada makanan. Nah, teman-teman, kalau kalian baca ya dari ayat 1 sampai 19, kalian akan menemukan gitu kan. Ada satu masalah di sini yang timbul gitu kan. Ada satu masalah yang kalau misalkan kita ada di saat itu, mungkin itu adalah masalah yang cukup besar. Kalau kita sebagai timnya Tuhan Yesus ya, itu adalah masalah yang cukup besar, men. Itu ribuan orang. Tahu kan kalau misalkan orang atau teman kalian aja deh kelaparan gitu seharian, jadi sensi nggak jelas kan. Nah, ini ribuan orang kelaparan guys, dan tidak ada makanan. Nah, teman-teman, yang Karim mau sampein apa sih? Teman-teman, kita lihat pada saat ada masalah terjadi, timbul, kuncinya adalah kuasa Tuhan Yesus biasanya muncul ketika ada masalah.
ketika keadaan tidak baik, disitulah muncul mujizat dan kuasanya Tuhan Yesus. Nah teman-teman, Karin mau ajak kita lihat satu hal gitu kan. Kita lihat satu hal di dalam kejadian ini gitu teman-teman. Oke, kita mau lihat adalah hal apa itu Kak? Oke, kita lihat. Nah, Karin akan bacain di sini di ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, di ayat ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Guys, ini ada masalah. Di sini ada satu masalah. Berapa banyak kita yang ngadepin masalah? Pasti kita banyak yang ngadepin masalah dari setiap kita, ya kan? Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sedang, mulai dari yang besar. Pasti kita pernah menghadapi masalah, teman-teman. Nah, di masalah yang satu ini, teman-teman, Karin mau bilang kayak gini. Satu hal, Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin kita ketika kita ada masalah. Bahkan ketika kita tidak ada masalah pun, Tuhan Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan kita. So, the good point is, ketika ada masalah, jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Karena Tuhan tahu persis apa yang harus dia lakukan, teman-teman. So, jadi kalau hari-hari ini kita lagi ngadepin masalah kecil, masalah besar, jangan pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan nggak pernah ninggalin kita sendiri. Dan ingat, kuasa Tuhan itu selalu muncul ketika ada masalah. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Nah, Kari juga mau lanjut lagi, teman-teman. Di ayat ke-9 dibilang gini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu selanjutnya, teman-teman, yang penting adalah lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Guys, karena mau sampein gini, kita harus selalu mengucap syukur dengan kondisi apapun yang terjadi, teman-teman. Kenapa kita harus mengucap syukur, teman-teman? Nggak banyak di luar sana orang-orang yang seberuntung kita. Orang-orang yang lebih parah keadaannya dari kita. So, bersyukurlah dengan berkat yang kecil yang udah kita terima. Berkat apa? Berkat apapun. Berkat kita punya baju aja. Di luar sana ada orang yang bahkan baju aja nggak ada, teman-teman. So, hari ini kita harus mengucap syukur dari mulai yang kecil, teman-teman. Dari berkat yang kecil. Tuhan Yesus sudah contohin. Ketika di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus apa yang pertama kali dilakukan? Dia mengucap syukur dan mengadahkan ke langit. Dan baru mujizat itu terjadi. Teman-teman, kuncinya adalah kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur dan serahkan kepada Tuhan. Artinya kalau ketika kita mengucap syukur itu artinya kita 100% percaya dan tahu kalau Tuhan kita itu bisa membawa kita keluar dari setiap masalah. So, ada 2 poin yang Karen bagian hari ini adalah yang pertama. Ya, yang pertama, jangan berkecil hati. Masalah apapun, Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Yang kedua, teman-teman, apa? Mengucap syukurlah dengan berkat yang kecil yang kalian terima, apapun itu. Coba bayangin kalian bisa tidur di rumah, di kasur yang enak. Kalian mungkin setiap hari masih dapat makanan. Bersyukurlah kan hal itu, mengucap syukurlah. Dan teman-teman percaya dan yakin Tuhan gak pernah akan ninggalin kalian. Itu janjinya Tuhan. So, Karen nggak tahu keadaan kalian hari ini apa, di luar sana keadaannya kalian kayak seperti apa, tapi Karen percaya dan yakin Tuhan itu jauh lebih tahu keadaan kita, dan Tuhan sudah mempersiapkan jalannya. Satu hal yang perlu kita lakukan, bagian kita adalah percaya dan mengucap syukur, teman-teman. Dengan mengucap syukur dan percaya, disitulah letak kekuatan Tuhan akan
akan mampu untuk menguatkan kita. Itu aja dari Kare hari ini yang Kare mau bagiin. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua di luar sana. Tetap stay strong teman-teman, jangan pernah letih untuk mengucap syukur. Oke, itu aja dari Kare. God bless you. Shalom adik-adik. Tidak terasa kita memasuki hari terakhir dari kelas Injil online dari Genset Ministry terkait dengan penyelenggaraan acara pesantren kilat untuk SMP 68. Nah, karena ini adalah hari terakhir dari Genset Ministry kelas Injil online, maka kita akan mengadakan dua aktivitas sekaligus, dua game sekaligus ya. Yang pertama adalah gamesnya bernama sliding puzzle ya, dan yang kedua gamesnya berjudul cryptogram. Nah, bagaimana mengikuti gamesnya atau permainan tersebut? Gampang, silahkan dibaca bagian description dari YouTube channel ini. Nah, di bagian description dari YouTube channel ini, pertama sudah ada linknya. Nah, adik-adik tinggal mengklik link tersebut untuk langsung bisa mengikuti permainan atau aktivitas tersebut. Yang kedua, sebelum mengklik link tersebut, nah di bagian description juga itu akan dijelaskan tentang permainan tersebut, khususnya permainan cryptogram. Nah, adik-adik baca dulu baik-baik tentang permainan cryptogram tersebut, baru setelah mengerti, adik-adik klik link untuk cryptogram. Jadi ada dua, ingat ya, ada dua aktivitas atau games. Yang pertama adalah sliding puzzle, dan yang kedua adalah cryptogram. Ini sekaligus sebagai sesi penutup untuk semua acara kelas Injil online dan semua games atau aktivitas yang sudah kita lakukan selama kelas Injil online dari Genset Ministry ini. Oke, nah buat adik-adik yang sudah kelas 9 dan tahun ini akan masuk SMA, kakak mengucapkan selamat ya, sudah mengikuti sekolah SMP selama 3 tahun dan kini saatnya memasuki jenjang yang baru, memasuki level yang baru yaitu SMA. Semoga semua adik-adik bisa masuk SMA favorit, SMA terbaik yang diinginkan. Kakak dengar banyak yang mau masuk SMA 34. Semoga Genset Ministry di tahun ini juga bisa masuk ke SMA 34 untuk melayani di sana. Namun, apapun yang terjadi, apakah Genset Ministry bisa melayani di SMA 34 atau tidak, kakak mengajak untuk semua adik-adik yang kelas 9 untuk ayo kita keep in kontak ya. Kita tetap berhubungan, tetap jalin komunikasi dengan kakak-kakak dari Genset Ministry ya, supaya kita bisa selalu bersama-sama. Mungkin ada event-event ibadah, event-event kebaktian yang mungkin kita bisa ngumpul bareng lagi dan ibadah bareng ya. Selain itu, bagi adik-adik kelas 9 yang masuk SMA, coba diperhatikan di sekolahnya nanti, di SMA-nya nanti, rokrisnya sudah ada belum? Atau rokrisnya sudah ada yang layanin tetap belum? Boleh dong undang kepada kakak-kakak Genset Ministry untuk ngajakin kami untuk masuk ke sekolah kalian nanti di SMA untuk bisa melayani di rokris sekolah kalian. Karena kakak dengar ada yang mau masuk Kanisius, ada yang mau masuk SMA 34 ya, semoga ada yang bisa masuk SMA 6 dan SMA 70 ya. Atau apapun SMA kalian, selamat ya. Semoga apa yang sudah kalian pelajari di Rokris SMP 68, kalian bisa menjadi saksi Kristus yang baik di SMA nanti. Buat adik-adik yang akan naik ke kelas 9 dan naik ke kelas 8, juga kakak mengucapkan selamat. Kita masih tetap bersama sampai kalian lulus dari SMP 68 juga. Ya, oke? Nah, selain itu yang terakhir, sampai masa liburan ini atau masa belajar dari rumah ini selesai, setiap minggu nanti Genset Ministry tetap ada ibadah online setiap minggu. Nah, nanti link YouTube-nya tetap kakak share di WA group
Genset Rokris SMP 68 ya. Jadi adik-adik nanti buka aja linknya YouTube-nya dan kita ibadah sama-sama secara online. Oke? Demikian aja untuk sesi penutup dari seluruh rangkaian Genset Ministry kelas Injil online tahun 2020 untuk SMP 68. Semoga semua yang sudah di-sharingkan, baik firman Tuhan maupun juga games, puji-pujian yang di-sharing kepada adik-adik, semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap cinta Tuhan Yesus. Ya, oke? Terima kasih. Sampai jumpa kembali nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah ibadah online kali ini. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa adik-adik bisa membalas kebaikan Tuhan? Tuhan hanya mau adik-adik di rumah senantiasa bersekutu sama Tuhan, berdoa, memuji Tuhan tiap-tiap saat di rumah. Hanya itulah kesenangan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Nyatakan lagu ini sebagai iman kita, sebagai doa kita sama Tuhan. Bahwa Tuhan ini loh, aku memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bertundukkan kepala semuanya, angkat hatimu sama Tuhan. Kita katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan? Kalau bukan kami setiap saat Tuhan di dalam kehidupan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau berikan seutuhnya buat Tuhan Yesus. Pakai hidup kami ya Tuhan. Pimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Agar setiap langkah kami, agar setiap hidup kami berkenan sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk setiap adik-adik yang di rumah. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, lindungi mereka senantiasa Tuhan. Lindungi keluarga mereka, lindungi ya Tuhan, papa mama mereka ya Tuhan, dan mata pencaharian keluarga mereka. Biarlah Kau berkati mereka senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami selesai ibadah Tuhan, tapi kami tetap mau bersekutu di rumah kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap di rumah. God bless you.